dengan saya juga di podcast Muhala dari SMK Muhammadiyah Larangan. Oke, di sini pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber dari kelas 3 dari siswa SMK Muhammadiyah Larangan. Oke, silakan perkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dina Ramadhani. Saya kelas 12 TKJ 2. Saya ketua kelas dari 12 TKJ 2. Hobinya apa? Saya memiliki hobi membaca, entah itu novel atau cerita pendek. Saya juga sering menonton beberapa drama, mulai dari lokal ataupun luar negeri. Saya juga membaca beberapa komik serta beberapa blog atau web tentang ilmu-ilmu bahasa Inggris. Kebetulan saya menyukai bahasa Inggris, mulai dari sastranya, sejarah, dan lain-lain. Oke, namanya tadi Mbak Mutiara, panggilannya? Tiara. Oke, panggilannya Tiara dari kelas 12 TKJ 3. Oke. Mbak Tiara ini hobinya membaca, dari tadi membaca novel, membaca komik dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan nih Mbak Tiara, kita di sini akan berbincang-bincang mengenai kegiatan Mbak Tiara di sekolah selama 3 tahun ini, apalagi kelas 3 sebentar lagi lulus ya. Pastinya sebentar lagi lulus, dimana nanti Mbak Tiara akan melanjutkan kehidupannya mau ke arah mana seperti itu. Oke, pertanyaan kepada Mbak Tiara. Saya mau tanya awal mula kenapa sih Mbak Tiara itu memilih SMK Muhammadiyah Larangan? Saya memilih bersekolah di SMK Muhammadiyah Larangan karena ada beberapa alumni yang merekomendasikan sekolah ini tentang bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana prestasi-prestasinya, serta beberapa jurusan-jurusan yang menarik minat saya terhadap sekolah ini. Seperti alumni tahun sebelumnya adalah Setia Budi. Mungkin teman-teman ada yang mengenal alumni tersebut. Kakak adalah kebetulan merekomendasikan jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK Muhammadiyah Larangan, dan saya juga berminat terhadap jaringan jurusan tersebut, dan saya memutuskan untuk sekolah di SMK Muhammadiyah Larangan. Oke, awal mulanya rekomendasi dari alumni gitu ya Mbak Tiara ya, mengambil jurusan TKJ. Tadi karena berminat. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika masuk ke TKJ selama 3 tahun ini, Mbak Tiara sudah merasa mendapatkan ilmu apa saja, sudah menguasai ilmu apa saja di TKJ? Saya merasa sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari jurusan ini, mulai dari tentang salah satunya tentang wifi. Mungkin di kehidupan sehari-hari teman-teman juga mengenal bagaimana wifi atau hotspot. Mungkin di rumah sudah pernah mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di situ juga sebelumnya saya nggak terlalu tahu tentang bagaimana jaringan atau bagaimana wifi, tapi setelah saya masuk ke jurusan ini dan mempelajari tentang jaringan, saya lebih mengetahui bagaimana sih alur atau bagaimana cara membuat kayak gitu ya. Oke, selain wifi bisa apa aja lagi Mbak Tiara? Atau misalkan bisa mengedit, atau misalkan ahli dalam bidang Microsoft apa atau gimana? Pada saat saya melaksanakan praktek kerja lapangan, di tempat praktek kerja lapangan saya itu mempelajari tentang bagaimana sih menggunakan atau mengaplikasikan Microsoft Excel atau Word, dan saya belajar banyak pada waktu PKL ya. Jadi implikasinya di pas PKL ketika pelajaran-pelajaran yang diberikan di setiap harinya gitu ya. Oke, Mbak Tiara ini sudah kelas 3. Pastinya ada hal-hal yang mengena di hati, mungkin bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Coba dong ceritakan lingkungan yang di SMK Muhammadiyah Larangan ini menurut Mbak Tiara bagaimana? Lingkungannya seperti apa? Lingkungan di SMK Muhammadiyah Larangan ini baik sih. Mungkin nggak semuanya baik, cuma kebanyakan baik karena saya juga mendapat teman-teman yang baik juga. Walaupun ada beberapa teman yang mungkin tidak kurang enak, namun menurut saya semuanya sudah baik. Ya, semuanya sudah baik, yaitu dari
dari segi pertemanan. Kalau misalkan dari segi guru, ada nggak yang terkesan ataupun Mbak Tiara itu mengidolakan guru siapa karena beliau itu menginspirasi Mbak Tiara harus jadi orang yang seperti apa? Coba ceritakan guru siapa? Untuk guru semuanya saya menyukai semua. Namun untuk yang saya idolakan Pak Ciko. Pak Ciko, kenapa Pak Ciko? Karena beliau orangnya humble dan untuk masalah memberikan ilmu atau memberikan ilmu pada siswa-siswanya, beliau tidak terkesan sombong dan orangnya ramah. Terus kalau murid-muridnya bertanya apabila ada materi-materi yang paling kami, beliau langsung menjelaskan dan bisa memberikan penjelasan yang menurut para siswa-siswa itu yang mungkin atau lebih memahami ya. Jadi memahami. Pak Ciko itu menjelaskan materi itu lebih jelas gitu ya, agar siswanya lebih memahami. Oke, Pak Ciko itu mengajar di TKJ. Prodi atau bagaimana? Oh, prodi dari TKJ ya, mengajar jurusan TKJ. Oke. Prestasi apa aja sih Mbak Tiara yang sudah didapatkan di SMK Muhammadiyah Larang, atau Mbak Tiara mengikuti kegiatan apa, terus mendapat juara atau kegiatan-kegiatan apa di kelas atau di lingkungan yang lainnya di luar mungkin bawa nama sekolah atau bagaimana? Coba ceritakan. Kalau di luar sekolah saya belum ada prestasi, namun di dalam sekolah saya mendapatkan ranking kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 kemarin. Saya mendapatkan ranking 1. Lalu saya juga mendapatkan paralel kedua saat kelas 11. Oke, ranking 1 dari kelas 10 sampai kelas 12 tadi ya, semester 5, dan mendapat ranking paralel di kelas 11. Oke, Mbak Tiara, nanti kan lulus nih dari kelas 3 lulus, perasaannya seperti apa? Sekarang tuh perasaannya senang kah atau sedih atau gimana? Coba diutarakan dulu ya. Untuk perasaan sepertinya campur aduk. Untuk senang ya senang karena mungkin merasa sudah terbebas dari beberapa tugas atau berapa ya, karena sudah selesai menjalani ujian. Namun kalau memikirkan masa depan kadang masih suka gelisah dan juga sedih kalau memikirkan nanti kalau lulus teman-teman gimana, atau masih bisa bersosialisasi bersama teman-teman di sekolah atau bagaimana. Ya rasanya campur aduk ya. Jadi antara senang ketika sudah mau lulus bebas dari tugas dan sedih ketika mikirin masa depannya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, pesan untuk teman-teman kelas 3 SMK Muhammadiyah Larangan apa nih yang akan Mbak Tiara sampaikan untuk seluruh kelas 3? Untuk teman-teman saya yang sudah kelas 3, tetap semangat, jangan gelisah tentang masa depan karena belum tentu masa depan seperti yang kalian takutkan, bayangkan. Tetap semangat dan buat plan untuk masa depan karena itu sangat penting. Dan selain buat plan, kalian juga harus berjuang untuk berhasil dan untuk mendapatkan apa yang kalian. Oke, pastinya jangan pantang menyerah di kelas 3, harus tetap semangat, gak boleh putus asa, selalu berbuat baik, mencari ridho di orang tua ya Mbak Tiara, agar nanti arah ke depan masa depannya lebih cerah. Oke, pesan selanjutnya nih buat SMK Muhammadiyah Larangan dari Mbak Tiara bagaimana? Semoga SMK Muhammadiyah Larangan ini lebih maju ya, lebih memperhatikan siswanya juga. Mungkin ada beberapa siswa yang masih nakal, itu menurut saya harus ditindak lagi. Lalu untuk SMK Muhammadiyah Larangan semoga dapat membantu para siswanya yang kurang mampu agar dapat bersekolah dengan baik dan tanpa memikirkan biaya, karena menurut saya itu cukup menjadi masalah. Oke, jadi semoga SMK Muhammadiyah Larangan menjadi salah satu cara membuat anak-anak ataupun siswa-siswinya bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya ya. Semoga apa yang Mbak Tiara doakan untuk SMK Muhammadiyah Larangan bisa kita
wujudkan bersama-sama, dan semoga banyak anak-anak yang bisa bersekolah di sini tanpa memikirkan biaya ataupun kekurangan biaya ya Mbak Tiara. Oke, terima kasih sekali Mbak Tiara. Saya doakan semoga dari kelas 3, seluruh kelas 3, khususnya Mbak Tiara dan teman-teman semuanya, nanti setelah lulus mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dengan baik, rezekinya lancar, urusannya semuanya lancar, dan dapat membanggakan kedua orang tua, membanggakan diri sendiri, membanggakan sekolah juga, alumni, dan membanggakan nama bangsa Indonesia. Oke, terima kasih sekali Mbak Tiara. Sampai jumpa kembali di podcast Muhala SMK Muhammadiyah Larangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.